Kalau saya menyebut kata ini, Como, asumsi Anda pasti akan beredar di Italia untuk satu klub yang bertengger di Serie B dan untuk satu nama, Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, Como atau dalam lafaz Italinya disebut sebagai Como. Begitu orang-orang Italia menyebut untuk kota kecil yang berada di utara Italia yang jaraknya hanya 1 jam dari kota Milan atau 2 jam dari Genoa, tempat di mana Kurniawan pernah menimba ilmu sepak bola lebih kurang 2 tahun, atau 6 jam dari kota Roma. Como ini benar-benar kota yang sejuk, kota yang indah dengan landscape yang luar biasa, di mana di kota ini juga ada satu danau yang tidak kalah indahnya, danau terbesar kedua di Italia. Itu namanya sama dengan kota ini, Danau Como. Disinilah banyak artis-artis Hollywood dan juga tentu artis-artis Italia banyak memilih sebagai lokasi liburan karena memang indah. Bahkan ada satu pasangan selebritis dari Indonesia, yaitu Raisa dan juga Hamis, suaminya, memilih berbulan madu di Como. Ya, di kota ini berhome base FC Como. Ini satu klub yang beredar di kasta kedua atau di Italia disebut dengan istilah Serie B. Satu klub yang sudah tua, yang lahir tahun 1907, sempat lama terpuruk walaupun pernah beredar di Serie A. Dan kita tahu 2019 ketika FC Como terpuruk di Serie D, Hartono Brazzer dari Indonesia membeli klub ini. Murah, saya pikir, hanya dengan disebut-sebut ya, walaupun belum ada buktinya, tapi disebut-sebut dengan belanja yang murah, 5 miliar. Lalu klub ini terus dikelola dengan baik, ya, dan dari Serie D mereka promosi ke Serie C. Tahun 2020 kemudian promosi ke Serie B setelah mereka menjadi Campionato di Serie C. Di klub ini kita tahu Kurniawan Dwi Yulianto segera memulai karir barunya sebagai asisten pelatih di Stadion BP Sinigaglia, di mana home base FC Como. Disinilah Kurniawan bersama tim teknis dari FC Como, ya. Kita tahu ada Giacomo Gattuso sebagai head coach, ya, dan ada juga Massimiliano Verdusi sebagai rekan Kurniawan dengan jubah asisten pelatih. Mereka bersama-sama mencoba membenahi FC Como tampil jauh lebih bagus. Saat ini FC Como di Serie B berada di urutan ke-11 untuk kompetisi yang berakhir musim ini pada bulan Mei 2022. Memang sepertinya sulit buat FC Como bisa promosi ke Serie A, tetapi bertahan saja di Serie B ini juga sudah cukup bagus buat mereka, dan tentu juga buat Kurniawan, karena dalam banyak hal kita mengenal bahwa Kurniawan segera di-placing sebagai asisten pelatih di FC Como dengan kontrak yang berdurasi 5 tahun sampai 2027 nantinya. Sementara Gattuso, pelatih kepala, kontraknya tahun depan berakhir. Saya tidak mau berpraduga, misalnya Kurniawan naik kelas sebagai head coach, ya.
sebagai pelatih kepala di FC Como. Bertahan saja sebagai asisten pelatih dalam interval 5 tahun ke depannya, ini sudah cukup bagus. Kita tahu sekarang Kurniawan dengan usia 45 tahun ya, segera nantinya menjadi 50 tahun ketika kontraknya berakhir di FC Como ya. Lalu kemudian dengan sederet jam terbang yang cukup bagus di negeri sepak bola di Italia, saya pikir Kurniawan tentu punya setumpuk ilmu, punya setumpuk hal-hal baru dalam mengembangkan karir kepelatihannya bersama FC Como di Italia, di negeri sepak bola ya. Dan dia juga akan mengalami hal-hal yang sebetulnya tidak dialami oleh pelatih-pelatih lain yang beredar di Indonesia saat ini. Kurniawan akan bertandang kemana-mana, keliling Italia. Ini menarik. Nah, dengan hal yang bagus seperti ini, saya pikir Kurniawan harus bisa mencerna, menyerap hal-hal baru di Italia nantinya. Karena kita tahu pelatih muda seperti Kurniawan, di mana dia akan segera menyerap ilmu di negeri yang sebetulnya dia tidak mengalami culture shock karena dia pernah lama di Italia, pernah bermain juga untuk Sampdoria, ya, dan sekarang terlibat langsung secara teknis bersama FC Como. Ya. Ini menarik, ini bagus. Ya. Saya pikir Kurniawan segera beraklimatisasi dengan atmosfer sepak bola Italia dan tentu untuk kebaikan dia secara pribadi ya, dan juga tentu untuk demi sepak bola Indonesia. Itu dia penjelasan saya tentang FC Como, tentang kota Como, dan juga tentang Kurniawan Dwi Julianto.